Hai Sobat Viral, berikut sinopsis film My Name is Khan. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, tekan tombol lonceng, dan share. Sebuah film berjudul My Name is Khan ini tidak lain diperankan oleh Shah Rukh Khan sebagai Rizwan Khan. Film ini diawali dengan setibanya Khan di airport di Amerika. Ketika berada di ruang pemeriksaan barang, seseorang mencurigai perilaku aneh Khan dan melaporkannya. Tiba-tiba dipanggil petugas airport untuk dimintai keterangan. Di sana, Khan menjawab apa adanya bahwa tujuan Khan adalah untuk menemui Presiden George Bush di Washington DC. Untuk memberitahu bahwa namanya adalah Khan dan dia bukanlah seorang teroris. Setelah Khan diperiksa oleh para petugas, akhirnya ia diizinkan untuk pergi. Berhubung kehabisan uang, terpaksa Khan harus pergi ke kediaman presiden dengan naik bis hingga esok pagi di halte terminal. Di sana ditulislah bait demi bait ungkapan hatinya tentang seseorang bernama Mandira. Siapakah Mandira? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Kita kembali ke beberapa tahun lalu, saat Khan masih anak-anak. Khan hidup bersama ibunya, Razia Khan, dan adik kecil yang bernama Zakir. Merekalah yang senantiasa menemani hari-harinya, bahkan diakibatkan Asperger syndrome yang dialami Khan, dia mendapatkan perhatian lebih dari sang ibu daripada adiknya sendiri. Konsep-konsep kebaikan senantiasa ditanamkan sang ibu dengan harapan Khan bisa setara dengan mental anak-anak normal pada umumnya. Efek dari sindrom tersebut, Khan sering jadi objek bulian oleh teman-temannya. Pada suatu hari, Khan dibawa sang ibu menemui seorang profesor bernama Wadia. Awalnya, Pak Wadia sempat menolak, namun setelah menyaksikan kecerdasan Khan, akhirnya Pak Profesor pun menerima dia sebagai muridnya. Hal itu terbukti ketika bencana banjir melanda pemukiman di sana, dan ternyata Khan mampu mengatasinya. Momen ini sontak membuat gurunya kagum bercampur haru atas kecerdasan yang dimilikinya itu. Sementara itu, Zakir yang kini sudah lulus SD, dia mulai merasa iri pada kakaknya. Namun dengan penuh kearifan, sang ibu berusaha meluruskan atas kesalahpahaman itu, meskipun sepertinya Zakir belum bisa menerimanya. Kemudian di usianya yang ke-18, Zakir pergi ke Amerika karena mendapatkan beasiswa. Singkat cerita, beberapa tahun pasca menikah, Zakir belum sekalipun menemukan istrinya kepada sang ibu. Raut kesedihan pun terlihat jelas dari wajah sang ibu dan semakin menua dan sakit-sakitan. 6 bulan kemudian, sang ibu meninggal dunia karena penyakit jantung. Zakir nampak hadir pada pemakaman itu. Zakir kemudian kembali ke Amerika serta mengajak kakaknya untuk hidup bersama keluarganya di Amerika. Di sana, Khan disambut baik oleh istrinya Zakir yang bernama Hasina. Namun, kebisingan kota dan banyak ditemui corak warna kuning di sana justru membuat Khan ketakutan, dan karena sangat tidak menyukai hal-hal tersebut, beruntung Hasina yang juga dosen ilmu psikologi ini paham betul dengan kondisi kakak iparnya itu. Hasina lah yang pertama kali mengetahui bahwa kakak iparnya itu mengidap sindrom Asperger. Hasina berhasil membuat Khan sedikit bisa beradaptasi dengan lingkungan di sana. Dan di sisi lain, Zakir pun sadar bahwa di balik kelemahannya itu ternyata Khan masih bisa mengungkapkan perasaannya. Suatu ketika, Zakir mulai memperkenalkan kakaknya tentang kesibukan kantornya, dan Khan pun siap mencoba untuk mempromosikan produk kosmetik buatan Zakir yang bernama Herbal Mehnas. Esok harinya, Khan mulai memberanikan diri sebagai sales produk Herbal Mehnas dengan caranya sendiri sebagai pengidap sindrom Asperger. Namun ketika ingin menyeberang jalan, tiba-tiba warna kuning zebra cross kembali memanggil rasa takut Khan. Ditambah suara bising bitstream yang hampir saja menabraknya.
Situasi tersebut membuat seorang pemilik salon rambut melerai keributan itu. Sementara Khan baru menyadari telah kedatangan bidadari cantik baginya. Dan tiba-tiba aliran darah Khan berdebur keras ketika si bos salon rambut nan elok dan baik hati itu mengetahui kedatangannya sebagai pramuniaga yang baik di salon itu. Khan disambut si bos dengan baik pula. Dia bernama Mandira. Dia memang cantik. Setelah beberapa hari mengenal Mandira, Khan mulai terpaut hati dengannya. Hingga suatu saat tepat di depan salon itu, Khan nekat mengungkapkan perasaan tanpa menghiraukan kekurangannya. Bahkan meskipun berbeda agama sekalipun, Khan siap menjalani hidup bersamanya dan bersama anak dari suami pertama Mandira yang bernama Samir. Keputusan ini sempat mendapat kecaman keras dari Zakir. Namun, Khan yakin bahwa yang membedakan manusia hanyalah baik dan buruk perilakunya. Sehingga tak ada lagi alasan bagi siapapun untuk melarang Khan melakukan maksud baiknya itu. Sampai tiba di hari pernikahan, Hasina datang memberikan doa restu bagi Khan dan Mandira. Hari-hari mereka pun nampak menyatu dalam kedamaian. Kendati perbedaan keyakinan melatar belakangi keduanya. Kebahagiaan Mandira saat ini turut dirasakan pula oleh yaitu Sarah bersama suaminya yang juga sebagai wartawan. Dan anaknya adalah teman sekelas Samir. Mereka selalu datang di setiap acara keluarga Khan dan Mandira. Diceritakan tiba-tiba mereka dikejutkan oleh peristiwa hancurnya gedung yang bernama World Trade Center atau WTC oleh kelompok teroris yang mengatasnamakan Islam. Semenjak peristiwa itulah pemerintah Amerika mulai antipati terhadap Islam, sekaligus mengecap Islam sebagai agama yang kejam dengan kecenderungan radikalisme. Imbasnya adalah kini umat Islam di sana jadi tak nyaman sehingga mereka pun tak luput dari serangan teror penduduk sebagai reaksi dari kebencian mereka. Dijarah, dibully, dikucilkan, seolah menjadi makanan sehari-hari umat Islam di sana. Begitupun yang dialami Hasina, ketika ia harus rela melepas mahkota jilbabnya demi keselamatan dirinya. Sebagai kakak, Khan datang dan berusaha menenangkan Zakir atas apa yang menimpa Hasina. Tiba-tiba mendengar kabar buruk bahwa suami Sarah tewas saat meliput konflik bersenjata di Afghanistan. Sebagai sahabat, mereka turut berduka atas kematian Mark. Namun, setelah kejadian itu, sikap Resh berubah secara drastis. Dia selalu berpaling dari Samir, seperti menyimpan sebuah dendam. Hal itu terbukti ketika pertengkaran kecil di antara mereka, dan Resh menganggap bahwa kekejaman Islam itulah yang menyebabkan ayahnya terbunuh. Sialnya, sekawan anak remaja datang justru malah melampiaskan kebencian yang sama kepada Samir. Maka terjadilah perkelahian hebat. Samir dikeroyok dan dianiaya hingga tewas. Samir sempat dirujuk ke rumah sakit, namun sayangnya Samir tak tertolong. Kejadian tersebut membuat Mandira sangat terpukul. Tentunya bukan hanya Mandira, tetapi juga Khan, di mana dia sudah menganggap Samir seperti anaknya sendiri. Mandira yakin terbunuhnya Samir hanya karena dia seorang Muslim setelah disematkannya nama Khan di belakang namanya. Kebencian sudah terlanjur menguasai jiwa Mandira, sehingga kata-kata penyesalan pun terucap dari mulutnya. Jika saja dia tidak menikah dengan Khan, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Namun kedewasaan sikap Khan terlihat ketika menerima kenyataan ini dengan ketulusan, meskipun dia harus angkat kaki dari kehidupan Mandira untuk membuktikan pada dunia barat bahwa dirinya adalah Khan dan dia bukanlah seorang teroris. Khan pun mengambil perkataan istrinya dengan serius, lantas memutuskan untuk mengambil sebuah perjalanan jauh untuk menemui Presiden George Bush. Setidaknya langkah ini dapat sedikit merebus kepedihan atas kematian Samir, sekaligus meyakinkan Mandira bahwa Islam adalah kedamaian bagi semesta
dan tak ada sekalipun yang salah dengan Islam. Perjalanan yang sangat jauh tak membuat patah harapan untuk bisa bertemu presiden. Bahkan ketika perbekalan mulai habis terkuras, dia rela melakukan apapun demi mendapatkan uang dengan cara yang halal. Di sana, Khan berusaha mengemukakan tentang identitas Islamnya dengan sikap-sikap ketaatan. Hal tersebut membuat kagum sosok muslim yang baru saja dikenalnya. Di sebuah restoran di tengah rasisme masyarakat barat, ketika itu dengan tegar Khan menjalankan kewajibannya sebagai muslim. Karena dia yakin bahwa sholat tidak bergantung pada situasi atau pada siapapun, melainkan hanya bergantung pada keyakinan penganutnya. Di sisi lain, Mandira terus berusaha mengungkap kasus dibalik terbunuhnya Samir. Namun selama 6 bulan penyelidikan, pihak kepolisian tidak menemukan bukti terkait pembunuhan Samir, bahkan bermaksud menutup kasusnya. Alhasil, Mandira kecewa dan bertekad untuk menemukannya sendiri. 180 hari perjalanan telah membawakan tiba di daerah Georgia, di mana dia disambut oleh seorang ibu yang bernama Mama Zaini. Suatu hari pada sebuah upacara mengenang pejuang yang gugur pada perang Irak, di mana putra sulung Ibu Jenny termasuk salah satunya. Di sana, Khan menjunjung jiwa toleransi tingkat tinggi, di mana dia mengungkap kerinduannya terhadap mendiang anaknya di depan mereka, yang meskipun berbeda agama, dengan segala ketulusan mereka pun turut berdoa untuk Samir. Singkat cerita, Khan sudah tiba di Los Angeles dan akan mengunjungi sebuah kampus ternama di sana. Namun, ketika hendak berdoa di sebuah masjid, Khan tak sengaja mendengar diskusi seorang imam Dr. Faisal Rahman dengan mengutip kisah Nabi Ibrahim tatkala beliau mengorbankan Nabi Ismail di jalan Allah. Namun, redaksi dan intonasi bahasa sang dokter ini seperti sedang mendoktrin jemaat untuk sebuah gerakan perlawanan atas kesalahan umat Islam. Di sana, tiba-tiba Khan tersentak kaget. Dengan tegas, dia menolak pemikiran serta ajakan saran dokter, sekaligus menjelaskan bahwa jalan Allah di balik kisah Ibrahim dan Ismail bukanlah kebencian atau perang, melainkan kasih sayang. Khan sempat menginformasikan penemuan tersebut untuk diketahui FBI sebelum kemudian dia pun berbaur dengan massa untuk bertemu presiden. Di kerumunan, berkali-kali Khan menyuarakan pesannya dengan lantang. Hal tersebut sontak menarik perhatian seorang promedia BBC News. Namun, faktanya, perkataan Khan ini justru memancing kesalahpahaman massa dan tim pengamanan saat itu. Akhirnya, Khan pun ditangkap petugas dan diduga terindikasi teroris. Alhasil, usaha Khan selama berminggu-minggu ini berujung sebuah petaka baginya. Beruntung, dua awak media yang meliput kejadian itu berhasil menggali informasi detail tentang sosok Ridwan Khan dari seorang hacker handal dan kepala pimpinan redaksi BB News yang juga sebagai pengacara ini. Akhirnya, mereka pun berhasil menyiarkan berita secara lain sebagai klarifikasi bahwa berdasarkan data dan fakta, Ridwan Khan tidak bersalah. Berbagai pihak terkait telah merespon baik siaran tersebut. Untuk menyampaikan penemuan terduga teroris pemimpin Dr. Faisal Rahman kepada EVI. Dari pelaporan itulah, akhirnya Khan dibebaskan tanpa syarat. Di kantor itu, Khan mencium aroma wangi tubuh Mandira yang khas. Spontan, dia pun mencarinya. Namun setelah ditemukan, Khan lebih memilih untuk menunaikan janjinya daripada menemui Mandira. Karena dia yakin bahwa janji adalah hutang yang suatu saat kelak akan dipertanyakan dan dipertanggungjawabkan. Sebelum kejadian tersebut viral di media Amerika, sosoknya yang menginspirasi banyak orang secara perlahan menggugah rasa percaya diri umat Islam di sana atas identitas agama mereka.
Keesokan harinya, tersiar kabar bahwa bencana badai tengah melanda daerah Wilhelm. Ketika itu, Khan teringat tentang sosok Ibu Jenny. Maka kemudian dia pun bergegas pergi untuk segera menolongnya. Ternyata benar, pemukiman kecil itu tinggal tersisa puing-puing reruntuhan yang hampir karam ditelan banjir. Mereka yang selamat melindungi diri dan luka-lukanya di balik atap bocor gereja tua itu. Khan yang lebih dulu tiba di sana turut membantu memperbaiki gereja dengan segenap ketulusan hatinya. Namun Rizwan Khan kembali menggema ketika stasiun TV ternama secara eksklusif mewawancarai kisah perjalanannya dan membuat haru presiden yang baru saja dilantik. Hal ini pula yang kemudian menyentuh hati Rez dan kawan-kawannya untuk segera mengakui kesalahannya kepada Samir dan menyerahkan diri mereka untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Thank you for asking for leniency. My mom won't forgive me. She will. Mandira kemudian menemui Khan di Wilmar. Seorang pendukung militan dari Dr. Faisal menikam bagian perut kanan hingga terjatuh tak sadarkan diri. Setelah beberapa hari mendapat perawatan serius, akhirnya Khan kembali siuman dan memaksa menemui presiden baru yang kabarnya sedang mengunjungi korban bencana di Wilmar. Dengan antusias, Khan bersama rombongan menerobos kerumunan. Namun sayang, presiden sudah istirahat untuk pulang. Setelah dilakukan negosiasi, akhirnya presiden baru itu meluangkan waktu untuk menemui Khan. Dan dengan sangat senang hati beliau menyambut kedatangan Rizwan Khan. Dengan pertemuan penting ini, tunai sudah janji seorang Khan untuk istri dan mendiang anaknya, Samir Khan. Banyak pesan moral yang bisa kita petik dari film ini. Di antaranya, manusia dibedakan hanya dengan baik atau buruk perilakunya, serta apapun yang kita pilih, maka itulah identitas kita dan dapat kita pertanggungjawabkan.